Ada info cuma. Itu dia. Oke rekan-rekan, bisa dimulai? Udah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan kita mulai ya. Rekan-rekan kami izin update tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan dari penyelidik Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama-sama dimulai dari proses mendatangi TKP, olah TKP awal bersama-sama dengan Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat. Terkait peristiwa ditemukannya jenazah, ada korban seorang laki-laki di sebuah kamar kos di daerah Gondang Dia Kecil, Menteng beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggal 8 Juli 2025. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Korban ditemukan di kamar kosnya nomor 105 berdasarkan keterangan saksi hasil olah TKP, mendatangi TKP berkali-kali. Proses mendatangi TKP ini juga sudah dilakukan asistensi, TKP juga sudah didatangi bersama-sama dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM. Itu kondisi kamar 105 ini dalam keadaan terkunci dari dalam. Ya, dalam keadaan terkunci dari dalam, ada kunci manual dari dalam, kemudian ada kunci slot terkunci dari dalam, kemudian di pintu itu ada kunci yang ketiga, adalah kunci akses yang dipegang oleh korban. Kemudian di kawasan depannya itu ada kunci lagi satu yang dipegang oleh semua penghuni kos dan penjaga kos, dan di gerbang paling akhir di luar kos-kosan adalah kunci gembok yang ada gemboknya dipegang oleh korban. Kemudian kondisi kamar atau akses masuk ke kamar itu, masuk ke kamar ya, ke dalam kamar ada dua. Yang pertama pintu, itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Kemudian yang kedua jendela. Jendela juga ditemukan dalam keadaan terkunci dari dalam. Kemudian saat dilakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa saksi. Fakta yang ditemukan oleh penyelidik bahwa penjaga kos itu saudara S dan satu penghuni lainnya, ya, satu penghuni kamar lainnya saudara F, ya, FM, adalah
pihak yang pertama kali memasuki atau mengecek kamar kos. Karena ada permintaan dari istri korban dan harinya kepada penjaga kos untuk melakukan pengecekan ke kamar korban karena istri korban tidak dapat menghubungi korban karena handphone korban mati. Oleh istri korban, penjaga kos melaporkan kepada pemilik kos untuk membuka pintu dan penjaga kos mengajak salah satu penghuni kos lainnya, saudara FM, saksi FM, untuk membuka atau mengecek kondisi kamar kos 105 dengan jadi penjaga kos dan saksi penghuni kos lainnya, saudara FM, berupaya masuk ke dalam kamar korban dengan mencongkel jendela, kemudian membuka slot dari dalam, membuka kunci manual, akhirnya pintu berhasil dibuka. Sampai dengan saat ini, rekan-rekan, tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang. Ya, 15 orang itu dari lingkungan kos-kosan, ya, kemudian dari tempat kerja korban, kemudian dari keluarga korban, kemudian dari pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Sampai dengan saat ini, tim penyelidik tidak menemukan hambatan, kemudian dengan senantiasa mengedepankan prinsip penyelidikan atau mengungkap peristiwa ini harus berdasarkan scientific crime investigation, maka penyelidik melakukan pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ahli. Ya, ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam mengungkap peristiwa agar akuntabel, agar profesional, proporsional, dan nanti hasil akhirnya akan dilaksanakan atau dijelaskan secara transparan. Ya, saat ini masih berproses. Jadi untuk tercapainya pembuktian secara ilmiah, maka beberapa ahli yang dikomunikasikan dan dilibatkan dalam pengungkapan peristiwa ini, yang pertama itu adalah tim kedokteran forensik yang melakukan pemeriksaan visum dalam atau melakukan otopsi terhadap jenazah korban, yaitu dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik RSCM. Nah, dalam pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban ini juga dilakukan ya pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui tadi, kalau otopsi tadi untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, sama nanti juga akan dijelaskan oleh ahli perkiraan jam kematian. Kemudian dalam proses otopsi ini juga dilibatkan ahli pendukung antara lain untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan pendukung lainnya dengan mengambil beberapa sampel organ dalam korban, itu dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melakukan pemeriksaan penyakit dalam. Ini kelompok ahli yang pertama. Kemudian yang kedua,
penyelidik telah melakukan pemeriksaan sidik jari berdasarkan sidik jari yang diambil dari TKP. Ya, dari barang-barang yang ada di TKP itu diambil, ya. Sampelnya, kemudian pemeriksaan sidik jari ini dilakukan oleh tim dari Inafis Bareskrim Polri. Kemudian yang ketiga, penyelidik juga saat melakukan olah TKP, mengecek barang-barang, itu mengambil beberapa sampel DNA untuk dilakukan proses pemeriksaan DNA. Kelompok yang keempat adalah untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti elektronik yang ditemukan di TKP dan untuk mengungkap peristiwa ini seperti laptop, handphone, kemudian CCTV. CCTV ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV, dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban sehari terakhir, sampai 7 hari terakhir ya, enggak, ini rekaman CCTV, kemudian juga lokasi-lokasi tempat kerja, lokasi lainnya yaitu tempat kerja korban. Nah, pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian penyelidik juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban, yaitu dengan melakukan dan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Ini juga kami lakukan ya untuk mengumpulkan peristiwa ini secara utuh. Ya, tim Apsipor ini punya metode pemeriksaan sendiri untuk melakukan penggalian terhadap latar belakang korban. Kemudian dari pihak Kompolnas, ini di luar ahli ya, selanjutnya dalam pemeriksaan ini Kompolnas sudah beraudiensi atau penyelidik juga beraudiensi dengan Kompolnas. Kemudian Kompolnas juga sudah mendatangi TKP. Kemudian dari Komnas HAM juga sudah dilakukan pengecekan TKP bersama. Kemudian audiensi juga pernah dilakukan penyelidik dengan pihak dari Kementerian Politik dan Keamanan, Polkam, ya. Jadi sekali lagi, sampai dengan saat ini penyelidik masih terus bekerja dan kami tetap berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terang benderang, transparan, sebagai wujud komitmen dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Ya, itulah tahap yang sedang berjalan sampai dengan saat ini, rekan-rekan. Nanti apabila ada update lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian, rekan-rekan, ya. Itu update-nya. Baik. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, bentar, satu-satu. Siang Pak, saya Irin dari CNN. Berarti kan kemarin ada penambahan waktu 6 hari, apakah ada penambahan waktu 6 kemarin kan dibilang disebut meminta waktu penambahan 6 hari lagi sejak hari kejadian. Kan pertama Kapolda bilangnya meminta waktu 7 hari, kemudian ada 6 hari lagi untuk mengungkap kasus ini diumumkan ke publik. Nah, berapa lama lagi publik harus menunggu untuk mengungkap kasus ini Pak? Dan tadi Bapak bilang nggak ada hambatannya, tapi kenapa butuh waktu hampir 2 minggu untuk mengungkap kasus ini Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari TKP ditemukan sampel
ditemukan barang bukti ini diambil, sampelnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Ya, proses inilah yang memakan waktu sehingga sambil menunggu hasilnya, maka langkah-langkah yang dilakukan penyidik tadi kan sudah kami jelaskan ya. Memeriksa 15 saksi, kemudian mengecek TKP, circle-nya, mengambil rekaman dari 20 CCTV dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara ilmiah, secara laboratoris, berdasarkan keahlian dari beberapa ahli yang dilibatkan dalam proses ini. Jadi itu butuh waktu ya. Jadi mohon rekan-rekan bisa memahami proses yang kami lakukan agar proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena proses penyelidikan yang kami lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus kami lakukan secara profesional dan proporsional. Ya, itu rekan-rekan. Ya, satu lagi dari kiri dulu deh biar clear. Pak, saya Abel dari Kompas TV. Pak, ini kan ada CCTV yang memperlihatkan kalau 1 hari sebelum ditemukan meninggal, korban itu ada di rooftop di kantor Kemenlu gitu Pak. Ini tuh ada keterangannya nggak sih Pak? Maksudnya dia sedang apa atau apa yang sedang dilakukan atau gimana gitu Pak? Karena kan udah kelihatan banget ya sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum meninggal, dia terlihat di CCTV ada di rooftop Kemenlu. Baik. Oke. Dari rooftop itu katanya dilihat juga korban ini terlihat celingak-celinguk sama bahkan ninggalin tas dan belanjaan Pak di rooftop. Jadi pas turun tuh udah nggak bawa tas, itu gimana Pak? Baik. Baik, jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta, dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses
pembuktian itu harus klop semuanya. Antara TKP dengan saksi, TKP dengan barang bukti, ya. Dalam peristiwa umum ada lagi kesesuaian antara TKP dengan tersangka dalam peristiwa kejahatan. Tapi yang dalam peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekali lagi bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan atau mencari tahu apakah peristiwa ini nanti ada dugaan pidana atau tidak. Ini masih di tahap itu. Ya, jadi kumpulan fakta-fakta tadi, makanya rangkaian kenapa penyelidik perlu memeriksa teman kerja korban, keluarga korban, orang-orang terakhir yang bersama korban, yang mengantar korban dari titik A ke B dan sebagainya, untuk membuat cerita itu menjadi lebih utuh. Ya, disesuaikan dengan barang bukti yang diambil. Itu faktanya yang ditemukan ya, Mbak ya. Ya. Sampai saat ini kan proses penyelidikan masih berlangsung, tapi saat ini ada rilis dari National Security Agency soal kematian Arya Daru ini, yang mana rilis itu menyebutkan bahwa korban ini tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Ini kan kalau misalnya informasinya bohong bisa jadi simpang siur di masyarakat luas, jadi minta konfirmasi dari Bapak. Apa udah keluar belum hasil Yang menyampaikan itu siapa? Ada dari ini. Di medsos, Oh Pak. ya, silakan ditanyakan ke yang menyampaikan ya. Artinya yang jelas fakta-faktanya itu yang kami temukan nanti saat pemeriksaan ini sudah selesai semua. Tadi ada beberapa ahli tuh yang dilibatkan ya Mbak ya, Mas ya. Nanti kan hasilnya ada. Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik. Ya, beberapa hasil ahli, tapi beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya. Ya, masing-masing ahli akan kami undang untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya berdasarkan kompetensi keahliannya. Ya, jadi kami juga berpesan kepada masyarakat, mohon disampaikan rekan-rekan media, agar bijak bermedsos, namun setiap informasi sekecil apapun itu akan menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk melengkapi fakta dalam mengungkap peristiwa ini. Ya. berarti dipastikan hoax itu, Pak? Saya tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengomentari, yang jelas itu adalah bagian yang akan didalami nanti oleh penyelidik ya. Karena zamannya sudah, medsos sudah seperti itu ya, informasi, makanya kami imbau agar bijak bermedsos, hati-hati. Kami mengaturkan juga terima kasih kepada semua pihak yang aktif memberikan informasi, kami pun juga menampung setiap informasi yang ada, yang beredar di masyarakat ya. Yang jelas, pedoman dan prinsip-prinsip pengungkapan ini, kami tidak boleh lari dari prinsip pengungkapan berbasis ilmiah, scientific crime investigation, kemudian melibatkan interprofesi, berbagai ahli tadi, pengumpulan fakta, kemudian metode pembuktiannya itu kami pedomani betul, kami harus rigid, harus hati-hati agar proses ini dapat kami pertanggungjawabkan. Ya. Polisi sudah menemukan adanya pidana atau belum Pak ya? Saya ulangi lagi, ya. Proses yang kami lakukan, serangkaian proses yang kami lakukan saat ini, Mas, namanya tahap penyelidikan. Jadi penyelidikan masih berlangsung. Sekali lagi, penyelidikan adalah proses untuk mengungkap apakah peristiwa yang kami temukan, kami dalami ini ada peristiwa pidana atau tidak. Ini yang masih berlangsung ya. Oke, clear ya? Ya, sebentar, satu-satu. Silakan. Ya, boleh. Ada apa aja, misalnya laptop berapa, handphone berapa itu yang disita? Ya, ada beberapa detailnya ya. Tadi sudah, nanti detailnya disampaikan saat akhir ya. Jadi dari mulai TKP itu gudang barang bukti.
ada barang bukti barang-barang milik korban, kemudian kondisi korban bagaimana, kemudian ada barang bukti lain pendukung, itu semua. Nanti detailnya akan kami sampaikan ya. Ya. Pak. Ya. Ya. Silakan. Pertama terkait dengan sampah yang dibuang oleh korban pada saat sebelum kejadian, karena biasanya penghuni di sana rata-rata naruh sampah itu di depan pintu rumahnya gitu. Nah, untuk sampah ini apakah dari hasil pemeriksaan polisi ada kaitannya dengan peralatan yang digunakan korban pada saat ditemukan di TKP. Kemudian yang kedua, dari CCTV yang tadi disita, apakah ada CCTV dari pusat perbelanjaan di mana korban membeli perlengkapan seperti lakban, gunting dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi semua barang-barang yang terkait dengan pengungkapan peristiwa ini sudah dilakukan penyitaan, ya, diamankan oleh penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Ya, CCTV tadi ada 20 titik, itu juga dilakukan pendalaman bagaimana keseharian korban beberapa hari sebelumnya. Itu merupakan bagian yang didalami. Jadi pertanyaan Mas Adi itu sudah dilakukan semua oleh penyelidik, nanti detailnya akan kami update kemudian. Ya. Iya, ya ada 20 titik CCTV ya, itu termasuk. Ya. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Pak Kabit, izin Pak Kabit. Ya, silakan. Boleh dipaparkan juga mungkin yang soal tadi tas yang ditinggalkan di rooftop itu isinya apa aja ya Pak Kabit? Itu yang pertama. Terus ya, yang kedua, nanti kami jelaskan lebih lanjut ya. Okay. Terus yang kedua soal ini Pak Kabit, mungkin bisa dijelaskan apa kemudian ahli yang salah satu dilibatkan itu adalah politik dan keamanan, apa konteksnya dalam hal ini? Kompolnas, kemudian Komnas HAM, dan Kementerian Polkam. Ya. Polkam itu dalam konteks ini apa? Audiensi. Ya, audiensi. Maksudnya kan dia dilibatkan dalam penyelidikan ini. Audiensi. Ya, audiensi penyidik kepada pihak Kompolnas, kemudian Polkam. Kemudian mendatangi TKP bersama-sama dengan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Bisa mungkin dijelasin Pak Kabit soal Polkam ini konteksnya apa? Kenapa kemudian diperlukan audiensi dan semacamnya gitu terlibat dalam penyelidikan ini? Ya, kami menerima penyidik melakukan komunikasi, koordinasi, kemudian melakukan audiensi. Ya, terkait dengan peristiwa ini. Oke? Ya. Pak izin kan tadi Bapak bilang bakal mendalami juga ya soal latar belakang korban. Ya. Nah sejauh ini dari hasil pendalaman penyelidik apakah ditemukan informasi bahwa korban ini sudah berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian yang kedua mau penegasan lagi soal yang saat kondisi jenazah saat ditemukan. Itu berarti di muka itu posisinya plastik dulu baru kemudian dililit sama lakban gitu ya Pak? Ya, jadi proses pemeriksaan oleh tim Apsifor, psikologi forensik masih berlangsung. Untuk menggali latar belakang korban masih berlangsung ya, nanti hasilnya akan kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan karena masih berlangsung. Kemudian yang kedua, kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning ya. Iya. Terkait peristiwa, bagaimana proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam pengungkapan peristiwa ini, secara umum seperti itu. Terkait dengan bagaimana Polda Metro Jaya mengungkap peristiwa ini. Sekali lagi, terkait dengan peristiwa pengungkapan. Ya, pengungkapan peristiwa ini. Ya, oke. Cukup ya? Ya, mohon waktu. Ya, nanti kita kumpulkan lagi bahannya. Sementara untuk ini dulu.